Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan untuk belajar matematika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan bangun datar. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah syarat-syarat kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak nilainya sama. Jadi, untuk mengatakan sebangun ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama, syarat sudut yang bersesuaian harus sama besar, dan syarat yang kedua yaitu perbandingan panjang sisi-sisinya harus sama. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan diberikan foto berukuran 2 cm kali 3 cm, 3 cm kali 4 cm, dan 4 cm kali 6 cm. Di antara tiga foto ini, manakah yang sebangun? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Marilah kita buat sketsa dari foto tersebut. Misalkan kita buat seperti ini yang ukuran 2 cm kali 3 cm. Untuk lebih mudah menyelesaikan, kita awali dengan memberi nama pada bentuk persegi panjangnya ini, sehingga foto ini kita pandang sebagai persegi panjang dengan persegi panjang ABCD berukuran 2 cm 3 cm. Foto yang kedua yaitu kita beri nama persegi panjang EFGH berukuran 3 cm 4 cm. Dan foto yang ketiga kita beri nama menjadi persegi panjang PQRS berukuran 4 cm kali 6 cm. Nah, di antara ketiga bentuk foto ini atau ketiga bentuk persegi panjang ini, manakah yang sebangun? Maka kita bandingkan antara dua bangun dari tiga bangun ini. Yang pertama, kita lihat foto yang pertama dengan foto yang kedua, yaitu persegi panjang ABCD dengan persegi panjang EFGH. Kita bandingkan dua bentuk bangun ini dengan melihat syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi di awal. Yang pertama tentang syarat 1, yaitu tentang sudut yang bersesuaian. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut E. Nah, sudut A itu nilainya sama dengan sudut E besarnya, yaitu dari sifat persegi panjang. Sudut A siku-siku, sudut E juga siku-siku dari sifat persegi panjang. Sudut B juga sama dengan sudut F besarnya, yaitu sifat persegi panjang, bahwa keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Sudut C bersesuaian dengan sudut G, nilainya juga sama. Sudut D bersesuaian dengan sudut H, besarnya juga sama, yaitu siku-siku, menggunakan sifat persegi panjang. Dari sini dapat kita lihat bahwa syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar terpenuhi. Nah, jadi karena sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar, maka syarat 1 terpenuhi. Syarat yang pertama terpenuhi. Maka kita buktikan syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu tentang perbandingan panjang sisi yang bersesuaian.
panjang sisi yang bersesuaian kita bandingkan, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. AB dengan EF kita bandingkan, panjangnya 2 banding 3. Berikutnya adalah sisi BC dengan sisi FG. Sisi BC bersesuaian dengan sisi FG, 3 banding 4. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian ini, yang satu bernilai 2 banding 3, yang satu bernilai 3 banding 4, maka ini jelas kelihatan kalau nilainya tidak sama. Jadi karena AB banding EF tidak sama dengan BC banding FG, maka untuk sisi yang lain tidak perlu kita teruskan karena di sini sudah ketahuan kalau tidak sama. Maka artinya syarat yang kedua tidak terpenuhi. Bagaimana kesimpulannya? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, maka foto yang pertama atau ABCD dengan foto yang kedua yaitu EFGH kita katakan tidak sebangun. Berarti persegi panjang ABCD dengan persegi panjang EFGH tidak sebangun. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Ini untuk membuktikan sebangun atau tidak sebangun. Kita lihat untuk yang kedua. Kita lihat foto yang pertama atau persegi panjang ABCD dengan foto yang ketiga atau persegi panjang PQRS. Berukuran 2 kali 3 dengan 4 kali 6. Kita lihat syarat yang pertama seperti tadi, sudut yang bersesuaian, maka sudut A besarnya sama dengan sudut P, yaitu sifat persegi panjang, semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q, nah, yang bersesuaian B dengan Q nilainya sama. Sudut C bersesuaian dengan sudut R dan besarnya sama. Walaupun tidak ada tulisannya, tapi ini kita menggunakan sifat persegi panjang, di mana sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Sudut D itu bersesuaian dengan sudut S, nilainya juga sama. Sehingga di sini kita lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang pertama terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat syarat yang kedua yaitu perbandingan panjang sisi. Sisi AB kita bandingkan dengan sisi PQ. 2 banding 4. Kita sederhanakan jadi 1/2. Sisi yang berikutnya yaitu sisi BC bersesuaian dengan QR. 3 banding 6. 1/2. Kemudian sisi CD dengan sisi RS yang bersesuaian. DC 2, RS 4. Sifat persegi panjang juga, sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sehingga disederhanakan 1/2. Yang keempat, sisi AD dengan sisi PS. 3 banding 6. Yaitu 1/2. Nah, setelah ini kita lihat setelah disederhanakan menghasilkan nilai yang sama. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama, sehingga karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini nilainya sama, maka syarat yang kedua terpenuhi. Bagaimana kesimpulannya? Nah, karena semua syarat ini dua-duanya terpenuhi, maka foto yang pertama atau persegi panjang ABCD dengan foto yang ketiga atau persegi panjang PQRS kita sebut dengan sebangun.
kita sebut dengan sebangun karena syarat yang pertama tentang sudut yang bersesuaian, syarat yang kedua tentang perbandingan panjang sisi terpenuhi semua, maka dua bangun ini kita sebut dengan sebangun. Nah, demikian anak-anak untuk membuktikan segitiga, segi empat atau bangun datar yang lain itu sebangun atau tidak, yaitu kita buktikan dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu sifat kesebangunan bangun datar. Nah, dua bangun datar yang sebangun memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama. Kalau kita perhatikan tulisannya, maka ini sama dengan syarat. Apa bedanya sifat dengan syarat? Sifat bedanya adalah pada yang berwarna kuning ini. Kalau syarat, maka dua bangun itu belum diketahui sebangun. Berarti kita harus membuktikan dengan dua syarat. Nah, untuk sifat ini artinya apa? Berarti dua bangun datar itu sudah diketahui sebangun. Karena sudah diketahui sebangun, maka memiliki sifat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian nilainya sama. Jadi ini kalau sifat itu kita gunakan kalau sudah diketahui sebangun. Kalau syarat berarti belum diketahui sebangun tetapi kita buktikan sebangun atau tidak. Perhatikan contoh ini, contoh yang pertama. Misalkan diberikan jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang PQRS. Nah, sudah diketahui kalau dua jajar genjang ini sebangun. Kita diminta untuk menentukan besar sudut yang lain. Ini yang diketahui kan hanya sudut A, besarnya 60 derajat. Maka sudut yang lain berapa besarnya? Ini nanti bisa kita gunakan dengan sifat-sifat yang ada. Dan berapa panjang QR? Berapa panjang QR? Maka cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menemukan sudut. Kita lihat jajar genjang ini tadi sudah diketahui sebangun. Nah, karena jajar genjang ABCD ini sudah diketahui sebangun dengan PQRS, maka memiliki sifat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti sudut A besarnya sudut P, besarnya sama dengan sudut P. Sudut B besarnya sama dengan sudut Q. Sudut C besarnya sama dengan sudut R. Dan sudut D besarnya sama dengan sudut S. Tadi sifat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga bisa kita gunakan untuk menemukan sudut yang lain. Sudut A 60 derajat, maka sudut P 60 derajat. Karena sudut bersesuaian besarnya sama. Berarti sudah ketemu sudut P. Sudut B 120 derajat, sifat pada jajar genjang. Sudut yang berdekatan berjumlah 180. Ini sudah ada 60, berarti kurang 120. Nah, akibatnya karena sudut B itu sama dengan sudut Q, maka sudut Q juga 120. Nah, ini saya tulis dengan sifat jajar genjang yang sudut B sama dengan 120 derajat. Sudut C ini sudut berhadapan pada jajar genjang itu besarnya sama, maka sudut
C 60 derajat. Akibatnya sudut R juga 60 derajat karena sudut C sama dengan sudut R. Dengan cara yang sama maka sudut D, ya ini bukan B tapi sudut D, saya betulkan ini. Nah, yang ini sudut D. Nah, oke. Nah, sudut D. Sudut D ini juga 120 derajat sifat jajar ginjang, yaitu sudut yang berdekatan berjumlah 120 derajat. Akibatnya sudut S juga 120 derajat. Nah, maka akibatnya sudut S juga 120 derajat. Nah, ini sudut D juga 120 derajat sifat dari jajar ginjang, sudut berdekatan berjumlah 120. Akibatnya sudut S juga 120 derajat. Nah, ini memanfaatkan sifat yang pertama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, karena sudah diketahui dua bangun datar ini sebangun. Sekarang kita lihat untuk sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua, jadi karena sudah diketahui sebangun, jajar ginjang ABCD dan PQRS ini memiliki sifat yaitu perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, yaitu sisi yang bersesuaian AB dengan PQ kita bandingkan, maka nilainya akan sama dengan BC kalau dibandingkan dengan QR, sama dengan CD banding RS, dan AD banding PS. Ada 4 perbandingan yang nilainya sama. Nah, dari sini kita manfaatkan untuk menemukan panjang QR. Nah, kita ambil yang AB banding PQ sama dengan BC banding QR, di mana panjangnya AB itu 8, PQ 12, BC itu 6 sama dengan AD, berarti BC itu 6, maka QR-nya berapa? Nah, ini bisa kita lanjutkan dengan perbandingan. Nah, sehingga 8 kali QR nilainya sama dengan 12 kali 6. 8 kali QR sama dengan 12 kali 6. Diperoleh QR sama dengan 12 kali 6 dibagi 8. Kita hitung biasa sehingga diperoleh QR-nya 9. Jadi panjang QR 9 cm. Nah, ini pemanfaatan sifat bangun datar yang sudah diketahui sebangun. Bisa untuk menemukan panjang sisi yang belum diketahui atau mencari besar sudut yang belum diketahui. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Misalkan diberikan persegi panjang yang seperti ini. Ada persegi panjang ABCD dan ada persegi panjang PQCR. Jika diketahui di sini adalah ABCD sebangun dengan PQCR, bukan PQRS tapi PQCR. Diketahui persegi panjang ABCD dengan PQCR ini sebangun. Maka berapakah panjang QC? Berapa panjang BQ?
kalau diketahui panjangnya AD itu 12, panjangnya PQ 8, dan panjangnya AB 20. Maka ini karena yang ditanyakan ini tentang panjang garis atau panjang sisi, maka kita gunakan sifat yang kedua, yaitu sifat sisi. Nah, kita lihat dari sini, tadi sudah diketahui kalau sebangun. Nah, karena sudah diketahui sebangun, maka perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, berarti AB banding PQ nilainya sama dengan BC banding QC, sisi CD banding CR akan sama dengan AD banding PR. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, mari kita cari yang ditanyakan dari 4 pasang sisi yang bersesuaian yang nilainya sama. Nah, maka kita cari, kita ambil yang AB banding PQ sama dengan BC banding QC. Karena tadi yang pertama ditanyakan panjang QC. Sehingga panjang AB 20, panjang PQ 8, panjang BC berarti sama dengan AD, berarti 12, dan panjang QC yang ditanyakan sama seperti tadi, berarti 20 kali QC sama dengan 8 kali 12 atau 12 kali 8. Kita hitung, berarti QC sama dengan 12 kali 8 dibagi 20. 96, 12 kali 8, 96 dibagi 20, sehingga diperoleh 4,8 cm panjangnya QC. Nah, sehingga diperoleh QC sepanjang 4,8 cm. Berapa panjang BQ? Nah, BQ itu sama saja panjang BC dikurangi QC. BQ sama saja panjang BC kurangi QC. Panjang BC tadi sama dengan AD, berarti 12 dikurangi 4,8, sehingga diperoleh 7,2 cm. Sehingga kesimpulannya, jadi yang ditanyakan tadi panjang QC. Nah, panjang QC, di sini 4,8. 4,8. Nah, sehingga panjang QC 4,8 dan panjang BQ 7,2 cm. Nah, ini penggunaan sifat-sifat bangun datar yang sebangun, yaitu sifat sudut yang sama besar maupun perbandingan panjang sisi yang nilainya sama. Nah, demikian untuk materi kali ini. Nah, silakan dipelajari sebaik mungkin sehingga kalian akan bisa lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.